Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Fitri Hadi Fatuk Aloba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelum waktunya Bapak mengajar di sekolah dulu ya, berkelas. Saya mau tanya tentang mengenai model-model atau metode-metode pembelajaran guru-guru di MTS kita. Memang selama ini anak-anak di kelas itu kebanyakan mengantuk di kelas atau mereka jenuh dengan pelajaran-pelajaran di kelas. Makanya guru-guru sekarang itu mau menerapkan metode-metode pembelajaran di dalam kelas untuk mengajar di dalam kelas, tapi ada beberapa kendala. Kira-kira menurut Bapak Itri, apa saja kendala-kendalanya guru dalam menerapkan, mengimplementasikan metode pembelajaran di dalam kelas? Yang menjadi penyebab metode-metode pembelajaran itu sulit diterapkan di sekolah kita itu banyak sekali, lebih dari 10 kayaknya kalau dihitung. Yang pertama itu dari para siswa. Para siswa kita kebanyakan belum mandiri. Mereka kalau dikasih tugas atau diajak untuk belajar menggunakan metode-metode yang asik dan yang tentu itu membutuhkan kemandirian siswa, itu tidak bisa jalan karena mereka belum bisa mandiri. Saya tidak tahu apakah karena selama ini terbiasa dengan diceramai atau mungkin hanya sekedar catat di papan tulis, lalu mereka mencatat, kemudian guru menjelaskan. Jadi memang repot dan sulit karena itu tidak mandiri, para siswa tidak mandiri. Kemudian guru-guru juga, termasuk saya sendiri, belum terlalu banyak menguasai metode. Jadi dari sekian banyak metode dan model-model pembelajaran itu, rupanya para guru dan teman-teman guru lainnya, saya dan teman-teman guru lainnya, itu belum menguasai sepenuhnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa guru kurang bisa menguasai metode dan model pembelajaran? Saya menduga ini mungkin karena kurang adanya pengembangan profesi, atau mungkin sudah pernah cuma tidak berkelanjutan. Kita pernah belajar tentang gini loh cara ngajar menggunakan model dan metode, tapi setelah itu berhenti lama, 1 tahun 2 tahun, lama sekali baru diadakan. Padahal kan harus ada penyegaran untuk itu, supaya kita dulu tidak lupa karena kita sibuk dengan mengajar, sibuk dengan hal lain, sehingga apa yang diberikan kepada kita sebagai bekal, kalau tidak di-refresh kembali, tidak diperbarui, diingatkan lagi, ya akhirnya kita lupa. Ada juga sebagian guru mungkin karena kurang belajar, bisa jadi karena kurang belajar, tapi bisa juga karena merasa nyaman dengan metode ceramah. Ya istilahnya mereka tidak bisa move on lah dari ceramah. Mereka lebih nyaman mengajar hanya dengan mengandalkan ceramah, membaca 1-2 kalimat dijelasin, baca 1-2 kalimat dijelasin, masih terpaku dengan metode ceramah. Selain itu, teman-teman guru termasuk mungkin saya sendiri, jujur saja kami belum terlalu menguasai teknologi informatika, ya IT. Rendah IT, pemahaman dan pengetahuan kami terkait IT rendah. Jadi belum bisa berusaha untuk memperoleh informasi terbaru terkait dengan metode dan model-model pembelajaran gara-gara tidak menguasai IT. Ya karena kurang juga sarana dan prasarana, kurang mendukung. Namanya menjalankan model dan metode-metode ini kan kita harus didukung dan ditunjang juga oleh
sarana prasarana. Katakanlah kita mau belajar menggunakan Infocus dengan berbagai model dan metode. Kalau Infocus kita tidak punya, gimana caranya? Kita mungkin mau belajar menggunakan pola-pola kertas atau kartu dan sebagainya. Kalau itu semua tidak disediakan juga, gimana? Bisa juga karena motivasi. Kami dan juga teman-teman guru lainnya masih belum terlalu termotivasi untuk menggunakan model dan metode-metode kekinian. Ya karena mungkin merasa kurang tanggung jawab, barangkali kurang merasa tanggung jawab bahwa tugas guru itu adalah amanah, sehingga menjalankannya masih setengah hati, belum sepenuh hati. Ini juga persoalan yang saya rasakan. Barangkali juga ada dari kami yang masih belum mau berubah. Sudah terlalu nyaman ya dengan model-model lama sehingga tidak mau berubah dengan menggunakan metode-metode dan model-model pembelajaran yang baru. Akhirnya muncul rasa pesimis, merasa pesimis. Kalau kita gonta-ganti model dan metode, ya kalau berhasil, kalau tidak malah membuat situasi pembelajaran dalam kelas tidak menyenangkan. Yang tadinya supaya lebih efektif belajarnya, siswa mampu menyerap materi dengan lebih baik, karena ada kekhawatiran, ada rasa pesimis, jangan-jangan dengan metode dan model yang baru ini malah anak-anak tidak mampu menyerap materi dengan baik, akhirnya malah gagal. Dan yang tentu yang terakhir yang paling penting menurut saya, dukungan sih dari sekolah sendiri. Berarti kita butuh sebuah sistem kerjasama yang baik. Kalau memang sistem itu tidak ada, ya repot juga. Guru tidak bisa menjalankan metode dan model-model secara perorangan atau sendiri kalau tidak didukung oleh teman-teman guru lain. Saya pikir ini perlu kerjasama. Nah itu masalah yang dialami oleh teman-teman guru, oleh kami semua, tentang dengan model-model dan metode-metode pembelajaran. Kurang lebih ada 10 atau 11 ya? Ada 10 ya? Ya, ada 10 metode pembelajaran. Penyebab-penyebabnya. Iya. Saya kira begitu. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Idrim. Terima kasih untuk waktunya. Silakan kembali ke kelas lagi untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.